Siapakah yang pertama kali menjadi penghuni bumi ini? Jikalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu ya Allah. Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat di atas, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebagai wakil Allah di atas bumi ini. Pertanyaan itu bukanlah sebuah protes, tapi keinginan tahu mereka dan apa hikmah yang terkandung di baliknya. Karena sesungguhnya banyak sekali tafsir-tafsir yang menjelaskan bahwasanya penduduk bumi pertama kali yaitu Banul Jan atau keturunan dari bangsa jin. Yang mana mereka pernah tinggal di sana. Namun seiring berjalannya waktu terjadi konflik, pertumpahan darah, kezaliman di mana-mana. Itulah yang Allah ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Maka wajar jika para malaikat bertanya, apa hikmah di baliknya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jin inilah yang awalnya memakmurkan bumi sebagaimana para malaikat yang memakmurkan langit. Jin yang pertama kali Allah ciptakan dalam beberapa riwayat bernama Samum. Pada pendapat lain namanya adalah Sumayyah. Dan dialah yang menjadi bapaknya para jin. Dan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Samum atau Sumayyah, itulah yang diciptakan dari api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dalam firman yang lain dikatakan, wa khalaqal janna min marijim min nar. Yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Surah Ar-Rahman ayat ke-15. Bangsa jin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat melihat tapi tidak dapat dilihat. Seiring berjalannya waktu, ternyata para keturunannya, yakni keturunan dari Samum atau Sumiyah, yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi, hingga akhirnya keturunannya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan darah, terjadi kezaliman di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikat yang bernama Yusuf. Tapi justru mereka bunuh, sehingga Allah pun murka kepada mereka dan memerintahkan para malaikat langit dari langit kedua untuk menumpas mereka dari muka bumi. Bangsa jin ada yang beriman dan ada yang tidak. Seperti halnya manusia, jin yang beriman akan sibuk memperbanyak amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin kafir atau fasik akan bersekutu dengan iblis dan jin golongan syaitan. Oleh karena itu, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka ada dua golongan. Golongan muslim dan golongan yang kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jin ayat ke-14-15. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama fa'ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Yang artinya, dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran.
Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus, dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar api di neraka jahanam. Jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita manusia. Karena mereka pun akan mati, dihisab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia. Karena mereka akan mati, akan dihisab, dan segala perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan. Dalam surah Al-Dzariyah ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, terhindar dari golongan yang celaka kepada golongan yang berbahagia, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disampaikan yang artinya, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri bacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka bangsa jin berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab, yakni Al-Quran, yang diturunkan setelah Nabi Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan siapa yang tidak menerima seruannya, orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari sisa Allah Subhanahu wa taala di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahqaf ayat ke-29 sampai 32.